Luxembourg. With the bands. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi di video kali ini. Perkenalkan, nama saya Dini Renjani, bisa dipanggil Dini. Di sini saya memiliki NIM dengan nomor 2012-410. Kali ini saya akan membuat video demi memenuhi tugas ujian akhir semester saya dalam mata kuliah Al-Quran dan Hadis, yang mana di sini dosen pengampunya yaitu yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Yusuf MPD. Sehat selalu ya Pak, amin ya robbal alamin. Dimana di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Hadis berdasarkan kuantitasnya. Pagi-pagi bertemu angsa, kelihatan warnanya pink muda, berhitung 1, 2, 3, presentasi segera kita buka. Sebelum saya menjelaskan, izinkan saya untuk menampilkan PPT mengenai hadis berdasarkan kuantitasnya. Sebelumnya, yang tahu nggak sih apa itu hadis berdasarkan kuantitasnya, atau apakah yang dimaksud dengan hadis berdasarkan kuantitasnya? Dari hadis berdasarkan kuantitasnya itu yaitu hadis berdasarkan pengelompokan hadis yang didasarkan pada jumlah orang atau perawi yang meriwayatkan di setiap tingkatan sanad atau rantai perawinya. Pengelompokannya apa saja sih? Pengelompokannya ada dua, yaitu hadis mutawir dan hadis ahad. Kuantitas hadis dalam kitab-kitab utama. Yang pertama yaitu pengertian kuantitas hadis dalam studi hadis. Definisi kuantitas hadis merujuk pada jumlah hadis yang dikumpulkan dalam berbagai kitab hadis yang kemudian dijadikan sumber rujukan oleh ulama dalam pengembalian hukum Islam. Kitab-kitab utama hadis seperti, ada yang tahu nggak? Seperti Sahih Muslim, Sahih Bukhari, Sahih Abu Daud, yang sudah memiliki periwayatan hadis, ribuan periwayatan hadis. Ini kita bisa lihat pengaruh kuantitas hadis terhadap isi dan struktur kitab. Jumlah hadis dalam berbagai kitab dalam studi hadis terdapat perbedaan signifikan dalam jumlah hadis yang dicantumkan dalam setiap kitab. Sebagai contoh, seperti Sahih Muslim memuat sekitar 4.000 hadis, sedangkan Sunan Abu Daud mencatat sekitar 4.800 hadis. Selanjutnya yaitu kuantitas hadis dalam penerapan hukum Islam. Nah, dalam penerapan itu secara praktik keragaman jumlah hadis yang terkumpul dalam kitab-kitab utama mempengaruhi bagaimana hukum Islam diterapkan dalam kehidupan sehari-hari umat Islam. Hadis menjadi sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Beberapa kasus penetapan suatu hukum sangat bergantung pada jumlah hadis yang membahas suatu isu. Contohnya dalam masalah ibadah seperti sholat, puasa, atau zakat, terdapat banyak hadis yang merinci tata cara dan aturan pelaksanaannya. Nah, selanjutnya ada perbandingan antara kualitas bisa kita lihat perbandingan antara kualitas dan kuantitas hadis. Perbedaan antara kuantitas dan kualitas hadis lebih menekankan pada kebebasan atau otentisitas hadis yang biasanya ditentukan berdasarkan sanad atau rantai perawi dan matan atau isi hadis. Jadi bisa kita tarik kesimpulan bahwa dari pembahasan ini dapat disampaikan kuantitas hadis memainkan peran yang sangat penting dalam studi hadis dan penerapan hukum Islam. Semakin banyak hadis yang membahas suatu topik, semakin kuat pula posisi hukum yang ditetapkan berdasarkan hadis tersebut. Nah, selain itu,
Kualitas hadis tetap menjadi faktor utama dalam menentukan kesahihan suatu hadis. Hubungan antara kualitas dan kuantitas hadis dapat dilihat dari bagaimana hadis-hadis yang sering diulang-ulang dalam berbagai kitab lebih cenderung dianggap sahih dan diterima oleh para ulama. Nah, itulah dia presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf, dan jika ada kelebihan, tolong dikembalikan. Bercanda. Oke, terima kasih telah menonton video saya pada kali ini, dan saya akhiri karena diawali dengan pantun dan akan saya akhiri dengan pantun juga. Pantunnya ialah malam-malam terkena batuk, menonton film Teletubbies. Kulihat teman sudah mengantuk, tenang saja, presentasi sudah habis. Sekian dari saya. Hadanallahu ila syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.